Jadi yang ini, terus kita open. Terus di sini ya ini namanya kayak gini aja nggak apa. Terus buat sheet, nah sheetnya ini sheet yang mau kita masukkan. Jadi di sini kan ada beberapa sheet. Nah yang mau kita masuk itu yang mana? Yaitu adalah tahun tebang. Yang rencana tebangan ya, yang udah kita rekap itu yang ini. Terus di oke. Nah ini udah muncul di layer data acara 7 kelompok 8. Ini isinya cuma tabel doang. Dia cuma ada pilihan untuk open, dan di sini ada ya sheet rencana tebangan tadi ya. Nah ini akan kita join ke layer peta ini, volume peta LC yang udah ada tahun tebangnya. Dengan cara sama tadi, klik kanan join dengan tabel data acara 7 tadi berdasarkan kode peta, karena di tabel kita tadi nggak kebawa ya ID-nya. Ini berdasarkan kode peta aja, karena nama petanya pasti unik. Terus kita validasi. Nah udah cocok semua, terus kita oke. Nah, kalau udah, kita cek atribut tabel sih. Kompartemen tadi dia di sebelah kanan udah ada tahun tebangnya. Nah yang 00 ini berarti ya yang nggak ada tahun tebangnya, karena kan nggak semua kita tebang tadi ya. Nah itu nggak apa-apa. Nah selanjutnya kita bisa simbolisasi untuk layouting. Nah sebenarnya kalau teman-teman belum pernah layouting di ArcGIS itu, ini bisa, ini kan layarnya kan udah simpan ya. Itu bisa teman-teman buka di QGIS, terus layouting di QGIS. Kalau bisa lebih familiar di QGIS pun nggak apa-apa. Cuman kalau di ArcGIS mungkin tunjukin sedikit untuk simbolisasi dan labelingnya. Itu nanti yang perlu teman-teman munculkan simbolnya dan labelnya itu di menu simbologi, terus categorize. Itu berdasarkan tahun tebang. Kita lihat. Nah ini kan ada yang 0, ada yang ada angkanya. Yang 0 itu yang nggak ditebang berarti. Yang 0 bisa kita nggak usah kasih warna, no color. Untuk yang ada angkanya bisa kita blok, terus kita kasih color yang kayak gini aja. Yang paling hijau ditebang duluan, kurang lebih warnanya nanti kayak gitu. Nah nanti munculnya kayak gini ya. Kemudian perlu kita kasih label juga di properties juga, di menu label. Nah ini dicentang label feature and this layer supaya muncul, terus dimunculin kode petanya aja. Angkanya di bold, dikasih buffer, placementnya ini ada yang double karena ini ya, karena kepisah hutan sekunder dan hutan primer. Ini bisa kita ininya nggak usah aja berarti. Terus remove duplicate label. Oke.
Nah, jadi satu peta ini nanti ditebang di tahun, misalkan yang warna oranye ini tahun 8, yang warna kuning tahun 6, sesuai warnanya. Sebenarnya kreativitas sih buat di sini teman-teman mau nyajikannya gimana, yang penting simbol dan labelnya tuh bisa dipahami bahwa tahun ini kita nebang di sini, karena ya inti informasinya kan itu. Gak harus dari kotak-kotak warnanya, gak harus sama kayak gini juga, boleh kreativitas teman-teman. Kemudian selain simbol, label, dan warna, ketika kita bikin rencana tebangan kita juga butuh informasi jalan dan sungai, karena kalau nebang ya harus tahu lewat mana dan gak bisa lewat mana, sungainya di mana. Itu kan di data tadi kan, ini ya di bagian data. Ini kan ada river dan road, dimasukin aja. Ya ini untuk pelengkap, nanti silahkan disimbolisasi untuk jalan warna apa, river warna apa yang representatif. Kreativitas teman-teman nanti kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah dulu aku pakai titik dulu pakai titik dan tak kasih angka tahunnya. Cuman kalau kayak gini kan kita nggak tahu itu peta berapa sih ya. Ya mungkin aku kurang kreatif juga dulu buat nyajiinnya. Kreatif teman-teman, yang penting informasinya tuh kita tahun ini nebang di mana. Kalau perlu peta apa, karena informasi utamanya kan petanya yang kita tebang. Kurang lebih kayak gini. Ini tak bedain hutan lahan kering primer dan sekunder juga sama yang non hutan. Nanti kreativitas teman-teman nggak dibedain kayak gini doang juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut post test.